Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian yang nonton ini dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Perkenalkan, nama aku Dia. Mungkin nggak asing sama suara aku, tapi aku juga masih baru-baru di sini. Dan juga aku mau ngasih satu informasi yang dimana pendiri WCS sebelumnya, yaitu Ibu Sandra, yang mendirikan WCS sampai menjadikan WCS sesukses ini. Beliaulah yang merupakan ikon dari WCS sendiri. Namun sekarang, kenapa kita ganti konsep yang baru? Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan saluran KKN ini atau WCS ini lebih dikenal masyarakat Indonesia menyeluruh dan meluas dengan informasi yang terupdate, terus juga kisah kriminal yang nyata, real, dan menegangkan tentunya buat kalian semua di sana. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan KKN atau WCS ini jadi menyeluruh dan bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di sini dari pelanggan setia WCS yang sebelumnya dan sampai sekarang juga. Terima kasih banyak. Semoga kalian suka akan konsep yang baru ini dan semoga kalian tetap bersama kami. Jadi untuk hari ini, karena hari ini adalah momen spesial dengan konsep yang baru, aku bakal bawain sebuah kisah yang menegangkan, mengerikan, dan juga mind blowing tentunya. Jadi buat kalian stay tune dan bersiaplah. Tapi sebelum itu, aku mau tanya dong sama kalian semua, apa sih arti seorang ibu bagi kalian? Kalau arti seorang ibu bagi aku, ibu merupakan malaikat yang Tuhan kirimkan ke bumi ini untuk membawa kita sebagai anaknya lahir ke dunia ini. Sang ibu juga ditugaskan untuk menjaga, membimbing, dan menyayangi kita setulus hati. Tapi, bagaimana jika seorang ibu yang awalnya sangat baik, perhatian, penyayang, berubah menjadi seorang ibu yang justru gak lurus, tapi berbelok. Dan seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya ini tiba-tiba di tengah jalan berbelok. Berbelok seperti apa? Apa maksudnya itu? Nah, kali ini kita akan membahas kasus yang fenomenal banget atau disebut juga dengan Doomsday Mom. Di mana kasus ini merupakan kasus dari seorang wanita yang bernama Lori Vallow Daybell. Seperti apa kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Lori Vallow Daybell yang lahir pada 26 Juni 1973. Lori ini merupakan berasal dari California, Amerika Serikat. Lori yang tumbuh dalam keluarga Mormon atau Mormon bisa disebut juga sebagai pengikut gerakan orang suci zaman akhir, terutama penganut gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir juga. Orang tuanya merupakan pengunjuk rasa pajak yang menganut ideologi warga negara berdaulat dan berkonflik dengan IRS selama sekitar dari 2 dekade. Namun dari luar, Lori yang tampak ceria dengan rambut pirangnya, cantik, dan juga membuat orang-orang sekitar Lori ini ya seneng gitu berada di dekatnya. Namun dari luar, Lori terlihat seperti orang yang lembut, manis, ramah, juga rambutnya yang pirang. Pada tahun 2001, Lori memutuskan menikah dengan Joseph Anthony Ryan Jr. Lori dan juga Ryan dikaruniai seorang anak, seorang putri yang cantik bernama Tylee yang lahir pada tahun 2002. Pernikahan mereka hanya berkisar 3 tahun sampai tahun 2005. Dan seiring berjalannya waktu, pada bulan Februari 2006, Lori memutuskan menikah lagi dengan seorang pria bernama Leland Charles Anthony Vallow yang biasa dipanggil Charles. Lori dan Charles menikah terbilang cukup lama dari pernikahan Lori yang sebelumnya. Namun, Lori dan Charles belum juga dikaruniai seorang anak. Dan akhirnya pada tahun 2013, Lori dan juga Charles memutuskan untuk mengadopsi cucu Charles atau keponakan kali ya. Cucu apa keponakan ya? Keponakan sebenarnya, cucu keponakan sebenarnya yang bernama Joshua Jackson atau dipanggil JJ Vallow. Karena orang tua dari si JJ ini tidak mampu untuk merawat JJ. Pasalnya, orang tua JJ ini terkenal dengan menyalahgunakan narkoboy yang berlebih. Jadi mereka tidak sanggup untuk merawat si JJ ini. Akhirnya JJ dirawat oleh Lori dan juga
Charles. Charles ini juga dikenal sebagai pria yang baik, mapan, terus juga dia sayang sama keluarganya, bahkan anak-anaknya. Tentunya dia juga perhatian pada Lori. Tapi seiring berjalannya waktu, tibalah di satu hari di mana Charles tiba-tiba merasa ada yang aneh nih sama si Lori. Tiba-tiba Charles merasa Lori itu udah berubah, bukan seperti Lori yang dulu. Apa penyebabnya? Simak dulu. Awalnya, yang dari sebelumnya kita introduce, Lori ini bukan orang aneh. Orang-orang yang mengenal Lori dulu, Lori merupakan seorang yang ceria, penyayang, dan juga orang yang menyenangkan. Tapi entah bagaimana hidup si Lori ini mulai terjerumus dalam aliran yang bisa dibilang sebagai kepercayaan yang menyimpang. Di situ Lori mulai percaya kalau dunia ini akan segera kiamat atau segera menemui zaman akhir. Dan juga si Lori ini bilang ke si Charles bahwa Lori punya misi khusus dari Tuhan untuk mempersiapkan akhir zaman. Entah bagaimana Lori bisa menjadi seperti itu. Tapi di sisi lain ada seorang pria bernama Chad Guy Dybel. Chad ini lahir pada 11 Agustus 1968 di Provo, Utah, Amerika. Chad juga merupakan lahir dari keluarga Mormon, seperti si Lori. Dan Chad dibesarkan di kota tetangga yaitu Springfield. Chad merupakan seorang pria yang jenius, aktif, yang dimana ia diterima dan terdaftar di Universitas Brigham Young atau BYU. Dan gak di situ aja kepintaran si Chad ini. Chad juga pernah bekerja sebagai editor naskah di Ogden Standard Examiner. Selama dan setelah studi si Chad ini, Chad sudah mulai menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai penggali kubur. Ya, jadi si Chad ini aktivitas atau kegiatan itu beragam ya. Maksudnya dia emang produktif banget gitu. Terus ambis untuk menghidupi dirinya sendiri. Kemudian si Chad yang sebagai pengurus pemakaman juga untuk Springfield, ia pun juga ternyata senang menulis novel. Ya, dia senang menulis novel buku. Dan novel pertamanya ini bertema agama dengan judul An Erana for Emma. Novel pertama si Chad ini diterbitkan pada tahun 1999 oleh penerbit Cedar Fort Inc. Dan tapinya dari anutan dan juga ajaran keagamaan Chad ini membuat Chad semakin terobsesi dan semakin semakin curious gitu, penasaran banget nih gitu loh sama agama atau aliran yang dianutnya ini. Sebenarnya bagus gitu kan ketika kita taat gitu atau untuk mencari tahu lah maksudnya gimana sih agama kita agar tetap berjalan di jalan yang lurus nih. Tapi kalau tetap untuk berjalan di jalan yang lurus. Tapi apa jadinya si Chad? Si Chad ini bisa kebilang sudah di luar batas. Karena pasalnya, si Chad ini mengaku sebagai pemimpin spiritual dan katanya juga si Chad ini bisa berbicara kepada jin, malaikat, dan juga bisa melihat masa depan. Serta si Chad ini juga bisa menentukan mana yang memiliki muka dengan cahaya yang bagus dan mana yang memiliki muka dengan cahaya yang gelap, ujar si Chad ini. Aneh, membingungkan, dan gila sih menurut aku ya gitu loh. Kok bisa si Chad ini jadi berubah pikiran dan merasa dia tuh sebuah pemimpin spiritual? Apalagi dia juga sampai menyangka bahwa dia bisa menilai orang dan bisa melihat orang, mana ini orang yang cahaya, mana ini yang enggak gitu. Tapi menurut aku kalian juga pasti mikirnya aneh dong. Tak berhenti sampai di situ, sekitar tahun 2015, Lori yang sebelumnya sudah diduga aneh oleh si Charles ternyata tertarik pada seri buku Standing in Holy Place karya si Chad Dybel ini. Akhirnya, selama beberapa tahun berikutnya, dari tahun 2015, Lori semakin menjadi-jadi dan berinvestasi dalam keyakinan agamanya yang radikal, serta membaca buku tentang pengalaman kematian. Jadi si Lori juga jadi makin obses nih gitu setelah dia tertarik sama satu karyanya si Chad yang berjudul tadi Standing in Holy Places.
Setelah itu, di bulan Oktober 2018, bersama dengan Melanie Gibb dan juga Zulema Pastenes yang baru saja berteman dengan si Lori, si Zulema ini, karena si Melanie ini merupakan keponakan ya, sepupu apa keponakan si Lori gitu kan. Nah, si Lori diajaklah sama mereka nih untuk menghadirin sebuah acara. Acaranya itu disebut mempersiapkan orang. Jadi tema acaranya itu seperti yang mempersiapkan orang, mungkin untuk join ke join ke circle, ya itulah agama itu atau apa, masih belum diketahui. Tapi dari situ merupakan pertemuan pertama dari si Lori dan juga si Chad. Di pertemuan itu, sepupu atau keponakan si Lori ini, si Melanie bilang bahwa si Lori ini gatel ke si Chad, genit gitu loh ke si Chad. Dan di situ respon dari Chad sendiri jelas positif dan mencengangkan. Karena pasalnya si Chad bilang ke Lori bahwa mereka itu pernah menikah sebelumnya di tahun sebelumnya dan mereka hidup berbahagia di tahun itu. Dan di situ Lori yang sedang addict atau obsesi akan karya si Chad jelas percaya dong, dan jadi impact yang bisa dibilang positif juga enggak, tapi negatifnya banyak gitu. Karena dari situ Lori mulai berubah. Dari yang seharusnya hubungan mereka hanya sebatas spiritual berubah menjadi asmara yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena di sini Lori udah punya si Charles dan juga si Chad udah punya istri. Jadi tidak boleh sebenarnya. Charles, suami Lori ini yang sedang bisnis keluar kota, membuat kesempatan besar sebenarnya bagi si Lori. Seiring berjalannya waktu, karena hubungan Lori dan juga si Chad ini menjadi semakin intens, karena pasalnya Lori makin sering membawa Chad ke rumah dengan alasan pertemuan spiritual atau pertemuan acara yang mempersiapkan orang itu, ujar si Lori. Namun setelah dari situ hubungan mereka ini ya makin gak sehat lah gitu, dengan kesempatan yang mereka jadi sering bertemu, terus juga alasannya untuk mempersiapkan orang acara spiritual itu, mereka jadi punya pemikiran bahwa pasangan mereka masing-masing adalah sebuah rintangan yang menghalangi mereka menuju jalan yang suci, ujar si Lori dan juga Chad. Nah, setelah dari situ muncullah sebuah tragedi. Lori yang mulai bicara soal visi malaikat dan juga roh jahat, dan kalian tahu siapa sebenarnya yang dimaksud roh jahat oleh Lori? Roh jahat yang dimaksud oleh Lori di sini adalah suaminya sendiri, yaitu si Charles. Lori bilang kalau si Charles ini merupakan roh jahat dan sudah menjadi zombie. Ya, si Lori ngomong kayak gitu di posisi apa kalian tahu? Di posisi si Lori dan Charles lagi sarapan bareng. Di situ si Lori tiba-tiba bilang ke si Charles, ngomong kalau misalkan, sayang, kamu udah bukan kamu lagi deh sebenarnya. Roh kamu itu udah diambil sama roh jahat, dan sekarang yang mengambil badan kamu itu ya zombie. Charles di situ yang sedang makan enak gitu kan, lagi sarapan gitu kan, pagi-pagi nih mau berangkat ke kantor, tiba-tiba dengar kayak gitu, ya dia jadi jelas kaget dong dan juga panik. Hah? Maksud kamu apa sih sayang? Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Ada pemikiran dari mana? Pasti si Charles kayak gitu kan? Tapi dari situ si Charles mungkin tidak mau ambil pusing. Mungkin Charles berpikir bahwa Lori ini lagi bercanda aja nih ke dia gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu, tepat pada Februari 2019, Charles melaporkan Lori. Bahwasannya Lori berkata sudah tidak lagi peduli pada si Charles ataupun pada si CC. Kenapa si Lori dilaporkan? Karena di situ Lori sudah menghilang selama 58 hari pada bulan yang sama. Charles juga mengajukan laporan itu bukan semata-mata menghilang si Lori ini, tapi ada ancaman kepada nyawanya. Dan yang lebih menggilakan lagi di sini, si Lori bawa kabur uang truk dari rekening bersama mereka senilai 35.000 US dollar. Di situ Charles jelas marah, bingung, kesel. Kenapa kok si Lori jadi kayak gini gitu kan? Jadi kesel gitu. Akhirnya setelah diproses, setelah Charles membuat laporan, si Lori ini tiba-tiba datang menemui si Charles lagi. Lori di situ mengaku dan memberitahu Charles mengapa dia bisa sejahat itu, karena dia sudah dirasuki roh jahat yang bernama Ned Schneider. Dan ia juga ditugaskan oleh dewa untuk melakukan pekerjaan 144.000 orang pada kedatangan Kristus yang kedua, ujar si Lori. Dan itu akan terjadi pada Juli 2020
dan bahwa ia juga akan membunuhnya jika menghalangi misi dari si roh ini. Charles di situ yang dengar makin panik dong. Oh, ini berarti udah makin berlebihan nih si Lori gitu kan. Dari waktu kemarin, waktu sebelumnya dibilang bahwa si Charles ini udah jadi zombie nih gitu. Apa jangan-jangan bener nih si Lori kerasukan atau gimana? Akhirnya Charles mengajukan perintah perlindungan lah kepada si Lori atas saran juga dari pengacaranya. Si Charles pun mencabut petisi tersebut 1 bulan kemudian dengan alasan Charles ingin memperbaiki lagi hubungan rumah tangganya sama si Lori ini. Tapi meski demikian, tanpa diketahui oleh si Lori, pada Februari 2019 itu Charles sudah mengubah polis asuransi jiwanya yang senilai 1 juta US dollar sehingga penerima manfaatnya adalah seorang saudara perempuannya sendiri yang bernama Kai. Kenapa Charles begitu? Mungkin Charles juga masih ragu gitu ya, masih perlu menyelidiki gitu loh. Karena Charles juga berpikir bahwa masa sih di zaman yang sekarang ini dia kayak gitu atau memang Lori ini udah hilang akal atau gimana gitu kan. Si Charles ini mau melanjutkan hubungannya tapi mungkin dia juga memiliki trust issue terhadap si Lori ini. Dan usut punya usut, setelah Charles mengubah polis asuransinya menjadi nama dari saudara perempuannya sendiri, Charles juga nggak berhenti di situ. Charles juga mengusut kemana sih 58 hari si Lori kabur ini, bersama siapa, dan ngapain sih sebenarnya si Lori itu, gitu kan, ada apa gitu. Akhirnya setelah Charles cari-cari tahu lebih dalam, di situ Charles sangat terkejut, lemas, dan juga bingung harus bagaimana. Karena di situ Charles menemukan sebuah perselingkuhan si Lori dengan laki-laki bernama Chad Daybell. Charles mengkonfrontasi Lori tentang hal tersebut. Dan dari situ juga Charles yang sudah menyelidiki siapa si Chad Daybell ini menghubungi istri dari si Chad yang bernama Tammy Daybell. Charles memberitahu Tammy bahwa pasangan mereka masing-masing ini berselingkuh, dan dari bukti pun menunjukkan di situ bahwa respon si Tammy ini udah membuka chat atau email tersebut, langsung memblokirnya. Tapi pada 1 Juli 2019 Charles ternyata menerima hasil positif dari si Tammy dan mereka memutuskan untuk bertemu bersama. Dan di situ Charles pun sudah memberitahu Lori akan rencana Charles bertemu dengan Tammy. Tapi yang lebih menyebalkan lagi di sini, ternyata si Lori udah ketahuan tetap terus berkomunikasi sama si Chad. Mereka berdua berkomunikasi bahwasannya pasangan mereka masing-masing memutuskan untuk bertemu, ujar si Lori. Setelah 10 hari setelah bertemu dengan si Tammy ini, tepat pada 11 Juli 2019, Charles pergi menjemput si JJ dari rumah Lori di Chandler, Arizona. Pagi-pagi sekali, Alex Cox yang merupakan saudara laki-laki dari Lori ada di sana. Tapi di sini anehnya, tiba-tiba aja si Charles dan si Cox ini bertengkar hebat. Dan di situ yang lebih menegangkan dan membuat plot twist dari kasus ini adalah si Cox tiba-tiba menembak si Charles hingga kehilangan nyawanya. Di situ ternyata juga ada kedua anak mereka, yaitu si Tylee dan juga JJ. Setelah tragedi mengenaskan itu terjadi, Alex langsung menghubungi pihak kepolisian dan dia memberitahu bahwa di sini ada kejadian yang mengerikan dan terjadi di rumah kakaknya, ujar si Cox. Akhirnya pihak kepolisian pun datang. Dan pada saat pihak kepolisian datang, orang-orang yang berada di sana diinterogasi, termasuk kedua anak dari si Lori dan si Charles ini. Tylee menjelaskan kepada polisi bahwa sebenarnya Tylee itu mengambil tongkat bisbol setelah mendengar pertengkaran Charles dan juga si Cox. Dan di situ Charles diberikan tongkat bisbol itu oleh si Tylee untuk melindungi diri. Lalu si Tylee pergilah sama si JJ keluar dari rumah tragedi itu. Cox di situ langsung juga menjelaskan bahwa ia hanya ingin membela dirinya. Karena pasalnya si Cox menuduh bahwa ia telah mengambil senjatanya setelah Charles
memukulkan tongkat bisbol yang diberikan oleh Tylee ke kepala si Chox. Dan setelah itulah Lori yang juga menerima kabar tersebut bukannya sedih, kecewa atau mungkin nggak karuan gitu. Tapi anehnya di sini si Lori malah pergi sama si JJ buat beli burger. Ya, si Lori malah pergi sama si JJ buat beli burger di Walgreens dan juga membeli sendal jepit. Jadi kayak nggak ada keadaan, jadi kayak nggak ada tragedi aja. Jadi si Lori ya udah gitu, abis dapat informasi itu dia langsung ngejemput JJ yang tadi sama Tylee untuk beli burger sama beli sendal jepit. Jadi seolah-olah kayak nothing happen gitu. Aneh kan? Iya, aneh banget. Tapi ada seorang detektif polisi yang kemudian juga menginterogasi kasus ini lebih lanjut, bersaksi bahwa perilaku Lori itu pada hari yang terjadi penembakan ini terlihat sangat santai. Dan juga si Lori ini tampak tidak terpengaruh sama sekali sama situasi tersebut. Zulema Pastenes ini mengatakan bahwa Chox telah melakukan itu sebagai pembelaan diri. Pembelaan diri dari siapa? Pembelaan diri dari zombie, ujar si Chox. Kok si Chox bisa jadi bilang si Charles zombie ya? Iya iyalah, karena si Lori ini udah berkoar-koar ke rekan-rekan terdekat bahwa suaminya itu udah bukan lagi suaminya, tapi zombie. Dan di situ aku justru jelas yang denger dan tahu kasus ini tuh tercengang gitu loh, bahwasannya si Lori ini atau si Chox ini juga ikut-ikutan si Lori bahwa si Charles ini ya zombie. Akhirnya, setelah kematian Charles ini, dan juga yang di sini anehnya adalah tidak ada tuntutan akan kematian si Charles. Jadi kasus ini ditutup begitu saja. Itu yang masih menjadi misteri. Dan Lori akhirnya memutuskan untuk pindah ke Idaho agar lebih dekat dengan si Chad. Jadi si Lori masih tetap berhubungan dengan si Chad ini. Dan dari situlah semuanya berubah menjadi semakin gelap. Dua anaknya yaitu Tylee Ryan yang waktu itu masih berusia 16 tahun dan juga Joshua atau JJ Fallow yang masih berusia 7 tahun ternyata dinyatakan hilang pada bulan September 2019 setelah beberapa bulan kepindahan Lori dan juga anak-anaknya ke Idaho. Tylee merupakan gadis pintar dan lucu sebenarnya, sedangkan JJ merupakan bocah kecil yang penyayang dengan autismenya karena lahirnya si JJ ini ada narkoboy di dalam dirinya. Jadi menyebabkan kelainan lah pada diri si JJ ini. Dan yang jelas yang sangat sayang pada si Lori. JJ dan juga Tylee jelas nggak memiliki salah apapun. Mereka cuma sebagai anak-anak. Tapi yang naasnya, si JJ dan juga si Tylee ini tiba-tiba hilang. Orang-orang di sana yang biasa melihat JJ dan Tylee bertanya dong kepada si Lori, kemana JJ dan Tylee? Terus si Lori selalu menjawab bahwa JJ dan Tylee mereka lagi di rumah temannya atau mereka lagi di camp atau ya mereka baik-baik aja di rumah, mereka jarang main keluar gitu, ujar si Lori ini. Setelah itu, Lori dan juga Chad malah pergi berlibur ke Hawaii. Di mana posisi di situ Lori seharusnya masih berduka atas kematian si Charles. Tapi Lori dan Chad malah asik liburan di Hawaii, berdua aja, nggak bawa anak-anaknya. Di sana mereka pun menari, tertawa, pokoknya bahagialah kayak pasangan muda yang lagi kasmaran atau istilahnya love bombing gitu kan sekarang ya, kayak gitu aja. Dan di situ si Chad yang jelas-jelas masih memiliki istri yang bernama si Tammy ini. Tammy entah gimana dia nggak ada kecurigaan ya, atau misalkan kayak nggak ngusut si Chad gitu loh, kemana nih si Chad atau gimana, nggak ada. Justru setelah 2 minggu ada kabar yang kurang mengenakan dari Tammy sendiri. Sebelumnya kita belum berkenalan sama si Tammy Daybell ini atau istri Chad ini. Tammy merupakan seorang wanita yang baik, dia juga merupakan seorang guru yang banyak disukai oleh muridnya. Tapi 2 minggu setelah kabar liburan Chad dan juga si Lori ini, tepat pada Oktober 2019, Tammy tiba-tiba dinyatakan meninggal dunia dalam tidurnya. Di situ banyak orang juga bertanya kepada si Chad, kenapa kok bisa si Tammy
meninggal gitu. Chad hanya bilang bahwa kematian Tami kematian alami. Dia tertidur dan meninggal dunia, ujar si Chad ini. Mungkin si Tami juga sakit gak enak badan, jadi ketika dia tidur mungkin ya udah rencana Tuhan lah, ujar si Chad gitu kan. Dan yang lebih gongnya lagi dan mengerikan lagi di sini adalah setelah 3 minggu kematian si Tami, berarti udah lama bagi kematian si Charles, Lori dan juga Chad memutuskan untuk menikah. Mereka memutuskan untuk menikah di Hawaii, tempat mereka liburan bersama. Di situ orang-orang mungkin nggak ada yang menggosip banget kali ya, atau misalkan nggak ada yang menaruh kecurigaan nih kenapa kok mereka tiba-tiba nikah gitu. Apalagi kan si Chad baru ditinggal istrinya gitu kan, baru 3 minggu loh pasalnya gitu. Kok mereka bisa sih udah nikah lagi gitu kan. Terus udah foto-foto bahagia di Hawaii sama si Lori ini, terus juga ya have fun lah gitu loh. Nah di situ tiba-tiba ada satu orang yang curiga. Satu orang ini ternyata polisi yang mencurigai bahwa Tylee dan JJ belum juga terlihat. Jadi dari tadi yang aku ceritain itu, di situ nggak ada peran Tylee sama JJ, nggak ada anaknya si Lori. Dan setelah itu, setelah polisi sadar karena laporan dari warga sebenarnya, karena si Tylee JJ ini benar-benar nggak kelihatan, tapi di situ si Chad sama si Lori justru malah seperti keluarga yang bahagia gitu. Tapi nggak mungkin juga dong nggak ada orang yang nggak ngelihat si Tylee sama JJ ini, apalagi mereka anak-anak pasti suka main keluar gitu loh. Kok nggak kelihatan gitu. Akhirnya dari laporan tersebut polisi pun mendatangi rumah Lori dan Chad. Mereka pun di situ bertanya dengan tenang. Mereka di situ pun bertanya kepada Lori, dan Lori menjawab dengan tenang. Jawabannya adalah semuanya akan baik-baik saja. Ya. Lori hanya menjawab seperti itu. Dia sangat amat tenang. Terus juga ya udah kayak gitu doang. Ketika anaknya ini dilaporkan hilang gitu kan oleh ya warga gitu kan, nggak kelihatan. Tapi si Lori cuma bilang semuanya kan baik-baik saja. Tapi akhirnya di bulan Juni 2020 berarti berapa bulan ya? 6 bulan apa ya? 6 bulan 5 bulan ya. Penyelidik itu baru bisa mendatangi rumah si Chad dengan surat izin penggeledahan. Berarti lumayan lama ya. Ini ada apa lagi nih? Kok si Chad sama si Lori digeledah rumahnya? Gitu kan. Dan penggeledahan ini bukan semata-mata penggeledahan biasa. Karena penggeledahan ini menemukan atau menguak sebuah fakta yang sangat menggilakan dan membagongkan. Fakta itu adalah polisi menemukan 2 jasad di belakang rumah atau di belakang halaman si Chad. Mereka di sana menemukan 2 jasad yang terkubur dangkal. Dan setelah diinvestigasi dan juga diselidiki nih jasad siapa gitu loh, kok bisa ada 2 jasad di belakang rumahnya si Lori dan Chad ini. Akhirnya setelah ditelusuri, jasad tersebut merupakan milik Tylee dan juga JJ. Jadi hilangnya si Tylee dan JJ ini mereka bukan hilang. Dan Lori di situ ketika selalu ditanya oleh tetangganya atau bahkan polisi yang datang, dia cuma balas atau dia cuma bilang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan ternyata Tylee dan juga JJ sudah tewas. Dan menurut kepolisian pun tewasnya Tylee dan JJ ini bukanlah baru, melainkan sudah menjadi bangkai busuk yang mungkin udah lama lah gitu meninggalnya. Ada mungkin ya setahunan. Gila banget kan? Dan disinilah mulai ketegangan dan juga kegelapan menyelimuti keluarga Lori dan Chad. Setelah kejadian itu, polisi langsung mengamankan Lori dan Chad. Lori, waktu pada saat ditangkap, dia tidak berekspresi sama sekali. Nggak juga ada air mata, nggak juga ada wajah penyesalan. Seolah-olah ya udah kayak biasa aja, nggak ada yang terjadi gitu loh. Seolah-olah dia kehilangan anak tuh bukan suatu hal yang besar gitu. Ya udah kayak biasa aja gitu loh. Dan yang lebih gilanya lagi di sini si Lori juga bilang bahwa semua ini merupakan bagian dari rencana surga. Rencana surga, kata si Lori. Ya, seiring berjalannya waktu, Lori dan juga Chad yang ditelusuri dan juga diperdalam apa sih motif sebenarnya mereka ngebun-bun kedua anaknya ini, kenapa sih, ada apa sih gitu kan. Polisi menginterogasi. Di sisi lain, pada tanggal 2 Oktober 2018, Brandon Bad Reaux atau mantan suami Melanie, keponakan Lori ini ternyata ditembak
dari sebuah jeep pada saat dia berkendara pulang menuju Gilbert, Arizona, rumahnya. Peluru itu untungnya hanya meleset ke beberapa inci dari kepala si Bedrocks ini. Bedrocks juga yang dekat dengan keluarga Charles dan juga Lori Vallow mengenali jeep tersebut sebagai kendaraan yang digunakan oleh Charles. Jeep tersebut juga kemudian pergi setelah melesetkan tembakan kepada si Bedrocks. Bedrocks di situ jelas tercengang, kaget dan trauma. Tapi Bedrocks sudah memberikan nomor platnya kepada pihak kepolisian. Yang akhirnya pihak kepolisian pun mengidentifikasi jeep tersebut sesuai dengan dugaan Bedrocks milik Charles Vallow. Tapi jelas tidak mungkin Charles karena Charles sudah tidak ada. Lalu siapa yang berniat untuk membunuh si Bedrocks ini? Melanie yang juga keponakan Lori ternyata mengikuti kegiatan keagamaan yang sama dengan Lori selamat dari tahun 2018. Dan si Bedrocks ini juga bilang bahwa Melanie bersikeras agar mereka membeli persediaan makanan untuk kiamat atau akhir zaman. Dan selama musim panas tahun 2019 juga, si Melanie menuntut cerai, yang dimana belum selesai ketika Bedrocks ditembak. Bedrocks juga mengatakan di situ bahwa ia dikejutkan oleh permintaan cerai tersebut, yang ia tuduhkan pada keterlibatan si Melanie ini dalam sekte bibinya sendiri, yaitu si Lori. Jadi ini sebenarnya kayak pola gitu ya, kayak sebuah pola gitu, bahwasannya si Bedrocks, si suami dari si Melanie, yang dimana Melanie itu keponakan dari si Lori, tiba-tiba dapat serangan yang tidak terduga gitu kan, terus juga kematian si Charles Vallow, terus juga kematian anaknya si Tylee dan juga si JJ, belum lagi kematian si Tammy yang katanya kematian alami gitu. Kasus ini benar-benar sangat membingungkan dan rumit gitu, tapi aku harap kalian mengerti dan paham sebenarnya kasus ini sangat menggilakan dan mind-blowing gitu kan. Setelah Bedrocks mengungkapkan semua yang dia rasakan dan dia alami kepada pihak kepolisian, Bedrocks juga mencurigai satu orang laki-laki, saudara dari Lori, yaitu Alex Cox. Alex diduga juga membunuh Charles sebelumnya, dan si Bedrocks tidak diam di situ. Ia juga menyewa seorang detektif swasta. Setelah diketahui JJ dan juga Tylee yang sebelumnya menghilang nih, sebelumnya kan Bedrocks nggak tahu nih si Tylee dan JJ itu ternyata udah nggak ada gitu loh. Di situ juga yakin bahwa ini semua bersangkut paut dengan kematian si Charles. Dan si Bedrocks ini juga menduga kejadian ini dilakukan semuanya dan juga mengeriletkan si kejadian skema segitiga ini. Motifnya adalah untuk mendapat polis asuransi jiwa. Yang dimana jika dari mereka ini hilang gitu atau die, bakal ada asuransi jiwa yang nominalnya besar keluar gitu, ujar si Bedrocks ini. Dan di Februari 2020, Bedrocks pun mengajukan dokumen pengadilan yang mengklaim upaya pembunuhan dirinya dan upaya juga terhadap uang asuransi, bahwa pelaku kemungkinan besar adalah saudara laki-laki Lori, yaitu si Alex Cox. Dan juga bahwa kemungkinan istrinya atau mantan istrinya Melanie ini ada keterlibatan antara semua tragedi tersebut. Dan akhirnya polisi yang juga sudah merancang skema dan melihat semua pengakuan dari si Bedrocks serta juga si Lori dan juga si Chad sebenarnya udah ditahan gitu kan, tapi mereka masih butuh bukti kuat. Dari situlah menyimpulkan bahwa semua ini berkesinambungan. Di situ juga pihak kepolisian sebenarnya melacak data ponsel dari si Alex Cox ini. Di sana para penyelidik menemukan sebuah fakta bahwa Cox ternyata telah mencari sebuah petunjuk arah ke alamat Bedrocks di internet. Dan tidak hanya di situ juga, ia juga mencari di internet cara mengisi amunisi. Di situ polisi sudah langsung jelas yakin bahwa si Alex Cox ini adalah pelaku dari percobaan pembunuhan kepada si Bedrocks.
Sebenarnya bener-bener complicated ya, dari saudaranya, keponakannya, semuanya ikut andil dalam rencana si Lori sama si Chad ini gitu loh. Sebenarnya kok mengapa sih mereka bisa sejauh ini gitu loh, demi keyakinan yang jelas-jelas ini tuh menyimpang gitu. Kok bisa si si Lori sama Chad ini bisa menginfluence saudara-saudaranya ikut andil dalam semua skenario yang dia bikin gitu. Itu yang gak masuk akal gitu kan. Akhirnya pada tahun 2023 masuk ke persidangan. Tahun 2023 keadilan pun datang. Di Idaho, Lori akhirnya jelas dinyatakan bersalah atas pembunuhan Tylee dan juga JJ serta Tammy Daybell. Bener kan kata aku apa? Tammy ini bukan kehilangan nyawa secara alami, tapi ada unsur dari kedua orang gila ini. Di situ, hakim juga menjatuhkan hukuman 3 kali seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Lalu, di Arizona, pada tahun 2025, 2 tahun setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan Tylee dan JJ, serta si Tammy ini, si Lori juga dinyatakan bersalah bersekongkol membunuh Charles Vallow dan juga Brandon Bedrooks. 2 hukuman seumur hidup yang ditambahkan oleh pihak hakim. Dan dia di sana jelas tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Jadi intinya si Lori sudah dipenjara seumur hidup karena dinyatakan merencanakan 5 pembunuhan. Yang 4 berhasil, yang 1 si Bedrooks berhasil lolos. Wah, gila banget kan? Dan tenang dulu, kalian pasti nunggu si Chad. Kok si Chad nggak ada sih hukuman ini, si Lori doang? Tenang, si Chad juga pada tahun 2024 dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Jadi si Lori seumur hidup, si Chad dijatuhi hukuman mati. Ya jujur seharusnya memang itu deserve buat si Chad gitu. Dia gila-gila banget, udah mengkonfrontasi orang, udah bikin orang jadi berubah dan juga menghalalkan segala cara untuk atas keyakinan yang menyimpangnya dia itu gitu kan. Kalau kalian mungkin pikir atau aku bahkan mikir sebenarnya itu bukan cuma kisah atau kasus tentang pembunuhan doang. Di sini kasus di mana sebuah keyakinan yang salah, kesombongan, dan manipulasi jelas bisa menghancurkan segalanya. Lori dan Chad memakai agama sebagai tameng mereka dan juga membenarkan tindakan yang benar-benar kejam. Bagi orang yang mungkin sedang berada di jalan yang kurang bagus, mungkin percaya akan karangan dari si Lori dan Chad ini. Dan ini jelas sangat berbahaya. Tapi akhirnya tetap saja keadilan pun akan tetap menang. Dan di situ dunia pun jelas melihat wajah asli dari Doomsday Mom, seorang ibu yang rela menghancurkan keluarganya sendiri demi delusi gila tentang akhir zaman. Dan inilah kisah dari Lori Vallow Daybell. Bagaimana menurut kalian? Pasti menurut aku ini sangat amat gila dan sangat amat gila dan gak masuk akal sebenarnya. Si Lori sampai harus kehilangan keluarganya gitu kan, terus juga dia sampai harus membunuh ya orang-orang yang menyayangi dia dengan tulus demi sebuah delusi gila tentang kepercayaan akhir zaman yang gak seharusnya gitu kan, karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang akan menentukan nasib kita atau semua itu ya udah Tuhan gitu loh. Tapi dengan delusi gilanya dan dia juga bertemu si Chad yang juga gila, jadi makin gila. Jadi ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan aku juga mau ngingetin buat kalian semua, kejahatan yang seperti ini jelas sering kali terjadi dan bisa bersembunyi di balik senyum yang terlihat hangat. Jadi ingat teman-teman ya, hati-hati buat kalian di luar sana, jangan gampang percaya, jangan gampang terkonfrontasi oleh hal-hal yang sebenarnya itu tuh nggak di luar nalar kita lah sebagai manusia gitu loh. Ingat, be smart. Dan buat kalian yang menyukai kasus atau konten-konten kriminal menggemparkan seperti ini dari seluruh dunia, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar apa? Tetap aman, waspada, dan terinformasi tentunya. Tunggu next kasus menggemparkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. So, stay tuned.